Terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Cerita Neng Hera Channel. Channel ini akan senantiasa menemani waktu luang Anda dengan kisah-kisah yang menarik. Jadi jangan di-skip ya, karena ceritanya akan semakin seru hingga akhir. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi khusus kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang tokoh-tokoh dunia, baik nasional maupun internasional. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata dalam bahasa asing. Pada tanggal 22 Mei 1939, Italia dan Jerman menandatangani Pact of Steel yang secara resmi membentuk Axis Power atau poros kekuatan Eropa. Ketika Jerman menyerang Prancis pada Juni 1940, Mussolini mengumumkan masuknya Italia ke dalam perang. Italia menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris Raya pada 10 Juni 1940. Tiga sekutu utama yang kemudian disebut sebagai aliansi poros adalah Italia, Jerman, dan Jepang. Negara-negara ini dipimpin oleh diktator Jerman Adolf Hitler, diktator Italia Benito Mussolini, dan Kaisar Jepang Hirohito. Pada September 1940, ketiga negara ini meresmikan aliansi mereka melalui Pakta Tripartite. 5 negara lain kemudian bergabung dengan Pakta Tripartite tersebut dan menjadi blok poros, yakni Bulgaria, Kroasia, Hungaria, Rumania, dan Slovakia. Masing-masing dari 6 sekutu blok poros Jerman di Eropa ini turut berpartisipasi dalam Holocaust dengan membantai orang Yahudi atau dengan memindahkan mereka ke tahanan Jerman untuk dibantai. Blok sekutu dipimpin oleh Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Negara-negara ini dipimpin oleh Perdana Menteri Britania Raya Winston Churchill, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt, dan Perdana Menteri Soviet Joseph Stalin. Mereka secara resmi bersekutu dengan menandatangani deklarasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Januari 1942. 15 negara merdeka lainnya juga menandatangani deklarasi itu. Selain itu, deklarasi ini juga ditandatangani oleh 8 negara yang sebenarnya tergabung dalam blok poros. 21 negara lain menyatakan perang terhadap Jerman dan menandatangani deklarasi tersebut pada Maret 1945. Berbeda dengan sekutu, blok poros tidak pernah mengembangkan institusi untuk mengkoordinasikan kebijakan luar negeri atau mengarahkan operasi militer gabungan. Namun demikian, mereka berjanji untuk saling mendukung dalam bidang militer dan politik. Kembali ke belakang, sebenarnya pada tahun 1930-an, ketiga negara tersebut, yaitu Italia, Jerman, dan Jepang, memang sudah melakukan invasi ke beberapa negara. Italia menginvasi Ethiopia. Saat itu dikenal juga dengan nama Abyssinia pada tanggal 3 Oktober 1935. Jepang telah merebut Manchuria, bagian dari Cina, pada tanggal 18 September 1931. Kemudian, pada tanggal 7 Juli 1937, Jepang menginvasi seluruh wilayah Cina lainnya, yang memicu pecahnya perang di Pasifik. Jerman telah memulai ekspansinya bahkan sebelum perang pada 1938, dengan mencaplok Austria dan Sudetenland, yaitu bagian dari Cekoslovakia. Pada Maret 1939, Jerman membagi seluruh wilayah Cekoslovakia lainnya antara Protektorat Bohemia dan Moravia yang dikuasai Jerman dan negara satelit Slovakia yang baru dibentuk. Agresi mereka terhadap negara-negara lain menyebabkan Jerman, Italia, dan Jepang tidak memiliki banyak teman di antara negara-negara dunia. Untuk mengakhiri isolasi mereka, ketiga negara ini mulai saling mendekat dan mengadakan perjanjian dan fakta. Perang Dunia II pecah
pada tanggal 1 September 1939 saat Jerman menyerang Polandia. 2 hari kemudian, Britania Raya dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Meskipun ada Fakta Baja, Italia pada awalnya tetap netral. Pada 10 Juni 1940, tak lama sebelum Jerman mengalahkan Prancis, Italia bergabung dalam perang sebagai sekutu Jerman. Selain menyerang Prancis, pasukan Italia menyerang Yunani, Afrika, dan Uni Soviet. Namun tidak lama kemudian, pada tahun 1941, Italia gagal menaklukkan ketiga negara tersebut dan bahkan dipukul mundur atau kalah. Sehingga membuat Jerman menjadi khawatir dengan pengamanan perbatasan tenggaranya di wilayah Balkan. Sepanjang hidupnya, Benito Mussolini kenyang dengan percobaan pembunuhan. Pertama kali terjadi pada tanggal 7 April 1926 oleh Violet Gibson, perempuan Irlandia dan anak dari pengacara Lord Ashburn. Usai digagalkan, Gibson ditangkap dan ayahnya dideportasi ke negara asal. Upaya-upaya selanjutnya muncul dari golongan anarkis Italia. Pada tanggal 31 Oktober 1926, anarkis berusia 15 tahun, Anteo Zamboni, mencoba membunuh Benito Mussolini di Bologna, tapi gagal, dan Zamboni digantung di lokasi kejadian. Kegagalan serupa dialami oleh anarkis Gino Luchetti di Roma. Michel Chiru bahkan gagal saat baru melangkah di tahap perencanaan sebab ditangkap aparat lalu dihukum mati. Bukan tanpa sebab, Mussolini memiliki keberuntungan yang melimpah ruah. Namun, posisinya sebagai orang nomor 1 di Italia memang memerlukan penjagaan super ketat. Dan saat keistimewaan ini tak lagi ia rempuh, Mussolini semakin terdesak dan kian dekat dengan kematian. Pada tanggal 25 Juli 1943, ia dipecat dari jabatan Perdana Menteri Italia oleh Raja Victor Emmanuel III dan ditahan di Campo Imperatore, suatu resor pegunungan terpencil di Abruzzo. Tapi tak lama kemudian, pasukan khusus Jerman berhasil membebaskan dan mengembalikan Mussolini berkuasa di Italia Utara. Namun pada prakteknya, Mussolini memerintah sebagai pimpinan boneka karena yang sebenarnya berkuasa yaitu Nazi Jerman. Mussolini dan kekasihnya, Clara Petacci, beserta 3 orang pendukungnya berupaya kabur ke Swiss. Sayangnya, sebelum usaha itu berhasil, pada tanggal 27 April 1945, keduanya ditangkap di desa Dongo oleh 2 gerilyawan komunis Italia, Valerio dan Bellini. Mussolini dan Petacci sempat diinapkan di rumah keluarga De Maria di desa Mezzegra. Keesokan harinya, pada tanggal 28 April 1945, sepasang kekasih itu dieksekusi rebut tembak bersama beberapa pengikutnya. Mayat Mussolini dan yang lainnya diangkut truk pemilan. Tapi ideologi memang menakjubkan jika sudah merasuki otak manusia. Contohnya, Achille Starace, loyalis Mussolini yang tertangkap dan dibawa untuk melihat mayat Il Duce, julukan untuk Mussolini. Alih-alih ketakutan, ia justru mengambil salam ala fasis dan berteriak, "Dia adalah Tuhan." Starace dieksekusi saat itu juga. Masalah mayat Mussolini sempat menjadi kontroversi di Italia kala itu, karena sempat disembunyikan selama 10 tahun sebelum akhirnya dikuburkan di Predapio, Emilia-Romagna, tempat lahirnya. Mussolini secara tidak langsung telah merubah tatanan kenegaraan Italia dari monarki menjadi republik atas referendum yang terjadi pada tahun 1946. Setelah kematiannya di tahun 1945. Sebuah kisah yang tragis. Dari seorang pemimpin yang sempat membuat Italia sebagai negara kuat, hingga akhirnya rakyatnya sendiri yang menyiksa dan menghabisi nyawa Mussolini.
Bahkan mayatnya pun sempat menjadi bahan pelampiasan kemarahan dan hinaan rakyat yang dulunya mendukung Mussolini. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Cerita-cerita tadi berasal dari berbagai referensi dan kisah nyata. Semoga cerita ini bisa menghibur atau bahkan bermanfaat bagi yang mendengarkan. Apabila kalian memiliki cerita-cerita yang menarik, kalian bisa kirimkan ke alamat email hera.herawati.jakarta@gmail.com. Ditunggu ya. Dan jika kalian suka dengan cerita ini, bisa tekan tombol like dan komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.